Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UINSI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pemirsa tahu bahwa setiap akan tiba bulan Ramadan, beberapa daerah di Indonesia juga bergegas menyambutnya dengan berbagai kegiatan adat istiadat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Hal ini merupakan wujud sukacita umat Muslim Indonesia terhadap datangnya bulan Ramadan yang diekspresikan melalui sebuah budaya. Ada yang membersihkan diri dengan air sungai, seperti padusan di Jawa atau mandi pangir di Medan. Ada yang berkumpul makan bersama, sebagai simbol maaf-maafan, seperti munggahan atau megibung, hingga tradisi memukul meriam karbit di tepian sungai Kapuas. Dari budaya-budaya ini, kita dapat mengambil hikmah, yaitu 1. Memahami keberagaman sebagai kehendak Allah. Mengapa kita diciptakan berbeda-beda? Karena Allah memang menginginkannya demikian. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal." Kata lita'arofu, yang artinya agar saling mengenal ini, bukan sekedar hanya tahu nama dari seseorang, tetapi memahami latar belakang, menghargai tradisi, dan mencari titik temu dalam kebaikan. Tradisi Ramadan di setiap daerah adalah wasilah, atau sarana untuk mengekspresikan rasa syukur. Selama tradisi tersebut tidak menabrak akidah, maka ia adalah bagian dari kekayaan dakwah kita. Yang kedua, kaidah fikih dalam memandang tradisi, di mana para ulama kita terdahulu, terutama Wali Songo di Nusantara, menggunakan kaidah fikih yang sangat bijak, yaitu al-adatu muhakkamah, yang maknanya adat istiadat atau tradisi yang dapat dijadikan sandaran hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya pada masyarakat Aceh, yang melakukan megang atau memasak daging bersama. Kegiatan ini merupakan implementasi dari perintah bersedekah dan menggembirakan atau menyenangkan keluarga, sehingga membuat hubungan keluarga tetap harmonis. Pada masyarakat Sunda, kegiatan munggahan merupakan wujud silaturahmi dengan sesama masyarakat di sekitar kita. Dari sini kita dapat memahami bahwa Islam tidak datang untuk menghilangkan budaya lokal, melainkan untuk memberi ruh tauhid ke dalamnya. Yang ketiga, Ramadan sebagai pemersatu, bukan pemecah belah. Keberagaman tradisi ini seringkali diiringi dengan perbedaan teknis, seperti perbedaan awal puasa atau jumlah rakaat tarawih. Dan disinilah kedewasaan iman kita diuji. Imam Syafi'i pernah berkata, "Pendapatku benar, tapi memiliki kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi memiliki kemungkinan benar." Menjaga persatuan atau ukhuwah adalah kewajiban yang bersifat mutlak, sedangkan mengikuti tradisi atau ijtihad tertentu bersifat relatif. Jangan sampai karena persoalan furu'iyah atau cabang ini membuat kita merusak ushul atau pokok persaudaraan sesama muslim. Yang keempat, menjadi muslim yang inklusif. Ramadan mengajarkan kita bahwa lapar yang dirasakan orang kaya sama dengan lapar yang dirasakan oleh orang yang kurang mampu. Puasa ini bertujuan meruntuhkan kasta yang ada di masyarakat. Maka, mari kita jadikan momentum ini untuk saling menghormati, jangan mencela tradisi daerah lain hanya karena berbeda dengan kebiasaan kita, saling berbagi dengan menggunakan tradisi makan bersama, untuk merangkul tetangga yang berbeda keyakinan dan sebagai bentuk ukhuwah watoniyah. Berfokus pada persamaan, di mana kita semua umat Islam sujud menghadap kiblat yang sama dan berpuasa di bulan yang sama. Sebagai kesimpulan dari dakwah kita hari ini, mari kita hiasi Ramadan ini dengan semangat moderasi beragama dan menjadikan tradisi daerah sebagai jembatan untuk mempererat silaturahmi,
bukan tembok untuk memisahkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga persatuan bangsa ini dan menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.